3 di dalam 10 hari dalam bulan-bulan ini. Nah, ada 3 dari 10 hari di setiap bulan dalam 1 tahun. Apa itu 3 yang tersebut? Yang pertama 10 terakhir bulan Ramadan, mereka agungkan. Yang kedua 10 pertama bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan semuanya ada sir, ada apalagi kita sebentar lagi bakal menyambut daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah yang punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam Jumat yang akan datang mungkin udah kita memasuki daripada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kapan lebaran Idul Adha? Ya kita lihat keputusan Menteri Agama kapan beliau menetapkan dengan sedang isbat metode ru'yah, yaitu kapan di sana 1 Dzulhijjah, maka hitung hari ke-10 kita adalah hari raya Idul Adha. Begitu. Dan panjang umur insyaallah. Kapanpun itu hari raya Idul Adha, namun ada hal yang paling penting kita siapkan. Apa? Yaitu adalah kesiapan mental dan jiwa kita untuk menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui hari-hari yang akan kita sambut bersama adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, hari yang mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, sampai Allah bersumpah dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr, yaitu demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Kata ulama tafsir, malam 10 itu maksudnya adalah malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Naam, di antaranya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah, apapun itu amal soleh yang kita lakukan, semuanya mahbub indallah, sangat dicintai oleh Allah. Baik itu baca Al-Quran, zikir, nuntut ilmu, hadir maulid, bakti sama orang tua, silaturahim, ziaratul kubur, apapun amal soleh, amal yang mendekatkan kita kepada Allah yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah mahbub. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu ma min ayyamin al-amalus salih, tidak ada hari-hari, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Ma min ayyamin, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan tidak ada dari hari-hari dunia yang kita lewati yang mana al-amalus salih, amal salih yang dilakukan di dalamnya fiha ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, melebihi daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah amal soleh yang dilakukan lebih dicintai Allah melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Sehingga sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan pahala jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan nilai pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Gala walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malih, yang dia keluar berjuang di jalan Allah dengan dirinya dan seluruh hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, setelah itu tidak kembali dengan itu semua membawa sedikit jua pun, artinya dia gugur dalam pertempuran, hartanya habis dia sumbangkan, baru itu mampu mengungguli daripada pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dari karenanya sampai juga disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya ma min ayyamid dunya ahabbu ilallah ay yuta'abbada lahu fiha min ayyamil ashr, yaitu hari-hari dunia yang paling dicintai Allah untuk kita beribadah, yaitu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan satu hari puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah yaitu setara dengan puasa 1 tahun. Dan bangun malam beribadah di malam hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah sama pahalanya seperti beribadah di malam Lailatul Qadar.
paling minimal maghrib, isya sama subuh berjamaah. Itu paling minimal. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Wal Imamul Baihaqi meriwayatkan Sayyidus Syuhur syahrul Ramadan. Abi Sa'id Al-Khudri. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, dan paling istimewa kedudukannya di sisi Allah adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan dahulunya orang-orang terdahulu, orang-orang mulia terdahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, beliau mengatakan kanu yu'azzimuna 13. Dahulu orang-orang generasi terdahulu mereka mengagungkan ada 3 di dalam 10 hari dalam bulan-bulan ini. Ada 3 dari 10 hari di setiap bulan dalam 1 tahun. Apa itu 3 yang tersebut? Yang pertama 10 terakhir bulan Ramadan, mereka agungkan. Yang kedua 10 pertama bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan semuanya ada sir, ada rahasia di dalamnya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Dari karenanya kita pergunakan sebaik-baik mungkin, karena nilai ibadah dilipat gandakan. Namun begitu juga kejahatan. Hati-hati kejahatan. Nah, ada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sedekah juga begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya sedekah itu kita keluarkan di waktu-waktu yang istimewa seperti hari Jumat, Ramadan, 10 terakhir, 10 pertama bulan Dzulhijjah, Lebaran, seperti itu. Nah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikatakan di dalam kitab Ghaliyatul Mawa'id bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah tidak seperti 10 pertama yang bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Yang pertama, dia punya 10 keistimewaan. 10 pertama bulan Dzulhijjah tidak seperti 10 pertama di hari-hari bulan yang lain. Kenapa? Karena dia mempunyai 10 keistimewaan. Yang pertama, Allah bersumpah dengannya sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan, wal fajri wa layalin asyr. Kemudian yang kedua, Allah menamainya dengan ayyamil ma'lumat. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayyamul ma'lumat yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling istimewa dari hari-hari dunia. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad menganjurkan untuk kita melakukan kebaikan lebih gigih lagi. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad menganjurkan kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan zikir kepada Allah. Kemudian yang keenam, di dalamnya ada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari yang ke-8 bulan Dzulhijjah. Yang ke-7 adalah di dalamnya terdapat hari Arafah, yaitu hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Dan di sana terdapat malam yang mana orang berkumpul di Muzdalifah, dan keistimewaannya sangat agung. Malam Muzdalifah itu adalah malam Lebaran. Setelah Arafah, mabit di Muzdalifah, ngambil batu kerikil untuk melontar Jumratul Aqabah. Masya Allah. Kemudian yang ke-9 keistimewaannya di 10 bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah, terdapat di sana orang melaksanakan ibadah haji, yaitu Arafah, yang mana haji merupakan ruknun min arkanil Islam. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan yang ke-10 adalah yaitu dianjurkannya kita untuk melaksanakan ibadah kurban, yang itu merupakan simbol agama kita, salah satu syiar Islam yang mana di sana Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Namun setelah itu digantikan dengan seekor kibas dari surga. Maka Allah memerintahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, fasholli li rabbika wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban. Itu 10 kemuliaan.
La ilaha illallah. Ada lagi di antara kebiasaan para salafus saleh ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya membaca zikir la ilaha illallah adada layali wad duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur sampai habis. Di antaranya lagi di sana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antaranya salawat yang sering kita dengar apabila 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang mengatakan di dalam kitab Kanzun Najah di dalam kitab Sa'adatud Darain dari Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ada disebutkan bahwasanya solawat yang ulun baca tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada disebutkan, ada yang mengatakan di antara sebagian para aulia mengatakan bahwasanya solawat tersebut siapa yang membacanya 1 kali maka nilainya sama seperti 500.000 kali. Ada 1 kali solawat tersebut yang dibaca di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, bagi yang ada niat ibadah kurban, ketika sudah memasuki hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka sangat dianjurkan untuk jangan memotong kuku ataupun rambut dari bagian tubuhnya yang panjang dan sebagainya. Kuku jangan dipotong sampai penyembelihan selama tidak memberi mudarat. Kalau memberi mudaratnya jadi masalah. Jadi yang bagi yang berkurban, begitu juga dianjurkan 10 pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Dan para salafus saleh di zaman dahulu, mereka ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak membaca di dalam salat mereka surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr sampai habis. Begitu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Sudah kita ingatkan agar nantinya ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, kita semua telah mempersiapkan diri kita untuk menyambut daripada kemuliaan tersebut. Naam.